Kembali lagi, saya Cynthia Wiharja, pendiri dari Action Coach Jakarta Selatan. Saya ucapkan salam untuk pengusaha wanita dan para profesional wanita. Hari ini saya mau bagikan sedikit tentang 4 langkah untuk memajukan hidup Anda menuju kebahagiaan atau memenuhi tujuan hidup Anda. Seperti di video yang lalu, saya udah ucapkan bahwa kodrat kita adalah milik kita masing-masing. Kita punya kodrat sendiri. Kita tidak harus mengikuti kodrat grup, kayak misalnya kodrat wanita, kodrat pria, karena kita punya talenta masing-masing. Jadi intinya, saya harap Anda sudah mengambil waktu untuk mengintrospeksi apa kodrat Anda, apa Tuhan itu menciptakan Anda untuk jadi apa. Ya. Jadi di sesi ini, ayo kita go through 4 langkah bagaimana kalau Anda sudah menemukan itu, bagaimana untuk lebih cepat mencapai tujuan Anda. Nah, 4 langkah ini begini. Langkah pertama, Anda harus tahu apa yang Anda inginkan. Seringkali saya bertemu dengan para profesional wanita atau pengusaha wanita, bicaranya seperti ini. Saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Nggak usah wanita ya, pria juga sama. Saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Bayangin kalau Anda masuk ke restoran, terus kita lagi makan di restoran, kita disodorin menu. Pelayan tanya kita, "Ibu maunya apa?" Terus kita bilang, "Saya nggak mau spaghetti, saya nggak mau nasi goreng, saya nggak mau gado-gado." Kira-kira apa yang pelayan kita pikirkan? Ini gila kali ya. Oke, kalau gitu ibu maunya apa? Bukan apa yang Anda nggak mau. Ya kan bingung mau dikasih apa kalau gitu. Sama dengan hidup ini. Anda harus lebih jelas apa yang Anda mau daripada apa yang Anda tidak mau. Anda tidak mungkin mencapai kebahagiaan dan sukses kalau hanya terisi pikiran Anda, saya tidak mau ini, tidak mau itu. Jadi saya harap Anda mengambil waktu lagi untuk introspeksi apa yang Anda inginkan. Dan Anda inginkan mungkin short term dan long term. Contohnya begini. Coba pikirkan apa yang Anda ingin capai, miliki, alami selama 12 bulan ke depan. Hanya 1 tahun. Jangan lama-lama. Apa yang Anda mau capai? Setelah itu boleh Anda juga pikirkan apa yang Anda mau capai long term. Ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian. Jadi kalau bisa sangat spesifik. Jangan hanya bilang saya mau kebahagiaan. Maksud Anda apa? Definisi kebahagiaan itu macam-macam. Kedua, bila Anda mau jadi orang yang sukses, Anda harus siap mengambil tanggung jawab untuk semua yang terjadi pada Anda. Biarpun Anda tidak bisa merubah lingkungan di mana Anda berada, tapi Anda bisa merubah persepsi Anda terhadap lingkungan itu. Anda juga harus sadari bahwa kalau mau sukses, Anda yang harus usaha sendiri. Maksud saya bisa cari partner, bisa orang lain, tapi harus Anda yang mengambil tanggung jawab sepenuhnya dalam hidup Anda dan bisnis Anda. Tidak lagi kita toleransi alasan. Ya, saya kan tidak bisa begitu karena begini. Karena orang tua saya, karena suami saya, karena anak saya. No. Tidak bisa diterima lagi. Bagaimana caranya Anda bisa mengambil pilihan yang lebih baik supaya Anda bisa keluar dari tantangan-tantangan Anda. Kalau Anda masih belum bisa keluar dari tantangan Anda, artinya Anda perlu belajar. Artinya Anda perlu mengembangi diri Anda. Tantangan kita adalah signal bahwa, hey non, you perlu belajar ini. Ini masih menjadi tantangan buat Anda. Kalau sudah belajar itu, sudah expert di situ, ya hal-hal seperti itu sudah tidak lagi menjadi tantangan buat Anda. Jadi kedua adalah ambillah 100% tanggung jawab atas hidup Anda, kesuksesan Anda. Tidak lagi mentoleransi alasan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, apalagi dalam bicara Anda. Ketiga, bila Anda mau sukses, berhentilah menanyakan kenapa. Kenapa hidup saya begini? Kenapa suami saya begitu? Kenapa situasi rumah saya begini? Stop. Karena kalau Anda menanyakan kenapa, pasti jawabannya karena, kan tadi rule nomor 2 kan bilang nggak boleh ada alasan. Jadi kalau kenapa, pasti ujung-ujungnya karena. Anda menuntun pikiran Anda untuk menjawab karena dan mencari alasan. Tapi kalau saya propose kita rubah daripada kenapa, kita bilang bagaimana caranya supaya suami saya mendukung, bagaimana caranya supaya saya bisa membagi waktu, karir, dan anak. Bagaimana caranya supaya saya bisa meyakini orang tua saya? Seperti itu, Anda menuntun pikiran Anda untuk mencari solusi yang kreatif bahkan. Nah, kalau Anda suka curhat sama teman atau bagaimana, Jeng, kenapa ya hidup saya begini? Ya, berhentilah itu. Ya, jadi si Jeng ini yang udah di depan Anda, gunakan otak dia bukan untuk mengeluh kesah sama Anda, tapi justru untuk
mencari solusi yang lebih kreatif lagi, karena sekarang ada 2 otak yang bekerja. Jadi, gimana ya supaya suami saya mendukung saya? Nah, itu yang sebetulnya dia bisa lebih banyak bantu. Nah, kalau teman Anda ini suka mengeluh, ya mungkin Anda harus cari teman baru, atau justru membantu dia menyadari bahwa hanya dengan mengeluh dan menanyakan kenapa itu tidak berguna. Mendingan kita tanyakan bagaimana supaya kita bisa mencapai hasil. Dan yang keempat, dan mungkin ini adalah fondasi juga yang sangat penting, adalah apapun yang Anda lakukan nantinya, apapun tindakan yang Anda ambil, apapun karya yang Anda bangun, tolong bangun itu dengan cinta kasih. Bangun itu dengan niat yang positif, bukan untuk balas dendam. Saya tahu mungkin di masa lalu Anda pernah disakiti, secara psikologis, secara fisik. Saya nggak tahu cerita Anda, saya pun punya cerita sendiri. Tapi, tidak sehat untuk hidup dalam balas dendam. Mungkin balas dendam adalah trigger pertama yang membuat Anda bergerak. Trigger pertama yang membuat Anda mengambil tindakan. Saya nggak mau begitu lagi, balas dendam, boom. Tapi habis itu, cobalah memaafkan, biarpun dia tidak meminta maaf sama Anda. Di pikiran Anda, lepaskanlah dan maafkanlah. Saya yakin hati Anda akan lebih lega. Energi yang Anda keluarkan untuk bisnis, untuk karir, untuk rumah tangga, untuk hidup Anda akan jauh lebih powerful, lebih kuat. Karena Anda pakai energi positif menuju sebuah tujuan, bukan membalas dendam untuk orang lain. Anda kenal orang yang kanker? Salah satu kenapa orang kanker, ya balas dendam, stres, ya, pikiran yang enggak, negative thinking, itu membuat di tubuh kita pun ada hormon-hormon yang keluar, ya, gara-gara kita berpikir negatif. Bukan hanya wanita, pria juga sama. Ya. Dan secara fisiologi, stres dan balas dendam itu tidak sehat. Jadi kenapa dosa dia harus Anda pikul di bahu Anda? Lepaskanlah, biarin dia yang pikul. Kita sibuk untuk mencapai tujuan kita. Jadi saya harap dengan sharing ini Anda mendapatkan sesuatu. Dan saya harap Anda berkarya. Saya harap kita bisa terus keep in touch, dan please komentar di bawah blog ini supaya saya juga bisa tahu jalur pemikiran Anda. Selamat berkembang dan selamat berkontribusi.